Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Bapak Ibu, tim dari aplikasi KS Pro. Hari ini kita akan coba membahas tentang master data ya Bapak Ibu ya. Jadi master data ini adalah data-data yang dibutuhkan agar aplikasi ini dapat berjalan. Ada beberapa data yang memang sudah kami masukkan, tetapi juga ada beberapa data yang memang harus ditambahkan dari klinik Bapak Ibu. Contohnya untuk yang pertama adalah set instansi ya. Di sini adalah data untuk percetakan. Jadi kalau data untuk percetakan ini bisa disesuaikan, nama kliniknya apa, alamatnya, email segala macam, keterangan-keterangan. Nanti ini akan masuk di dalam kolom nota atau waktu di print nanti notanya akan tertampil informasi yang kita masukkan di sini. Kemudian ada data hubungan pasien. Ini saya rasa cukup, tapi kalau misalnya mau ditambah bisa jadi hubungan antara pasien dengan penjamin begitu, atau yang mendaftarkan itu nanti ditambahkan dari data master ini. Selanjutnya ada cara mendaftar. Cara mendaftar itu ini untuk mengetahui berapa sih jumlah pasien kita itu yang datang langsung, kemudian daftarnya lewat WhatsApp, kontrol balik, janjian atau pasien kecelakaan. Jadi ini sebagai keterangan waktu pendaftaran pasien. Nah, ini juga bisa ditambahkan. Cara mendaftarkannya juga gampang, tinggal di sini saja Bapak Ibu. Kalau ini saya edit seperti ini, nanti tinggal masukkan kodenya. Kalau ini kode 6 ya berarti nanti 7, kemudian keterangannya apa, simpan, langsung masuk di sini begitu. Selanjutnya ada unit layanan. Nah, unit layanan ini disesuaikan dengan unit layanan Bapak Ibu semua. Di sini sudah ada beberapa yang sudah kami masukkan, nanti tinggal disesuaikan saja. Kalau memang namanya kurang pas, tinggal diedit, nanti disesuaikan namanya, ataupun bisa menambah dengan menambahkan layanan baru kalau memang belum ada di sini. Ini ada di master data unit layanan. Selanjutnya ada asuransi, ada beberapa asuransi yang sudah kami masukkan. Tapi kalau misalnya memang butuh untuk ditambah, bisa ditambahkan dari halaman ini. Kemudian ada juga PPK. Ini beberapa sudah kami masukkan, bisa dicek beberapa PPK rujukan. Mau rujuk keluar begitu, ini sudah kami sediakan. Tapi kalau memang misalnya memang belum ada, bisa ditambahkan begitu. Selanjutnya ada profesi. Jadi ini profesi-profesi yang ada di lingkungan kerja kita, di klinik kita. Itu apa saja? Nanti tinggal dimasukkan kalau memang namanya belum sesuai, tapi insya Allah ini sudah mencukupi ya Bapak Ibu. Toh kalaupun misalnya memang belum ada yang masuk, bisa ditambahkan lewat halaman ini, begitu. Selanjutnya ada spesialis ya, dokter-dokter spesialis. Halaman untuk nambahannya di sini. Kemudian ada pegawai. Nah, ini adalah data-data pegawai kita beserta hak aksesnya. Contohnya misalnya di sini ada data ini ya. Ini nanti kita masukkan NIP-nya, kemudian namanya siapa, kemudian profesinya. Ini kalau bukan spesialis berarti ya memang bukan spesialis ya. Kemudian kalau ada nomor BPJS-nya, STR-nya, kemudian status bekerja aktif atau tidak, nanti disimpan. Kemudian kita tinggal menambahkan hak aksesnya, dia sebagai apa? Sebagai keuangan atau pendaftaran saja, atau administrator. Kalau administrator ini bisa membuka semua menu yang ada di sini. Kalau keuangan ini lebih ke menu keuangan, sedangkan kalau pendaftaran ini menu-menu pendaftaran dan rekam medis. Begitu Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya ada data dokter. Nah, nanti ini bisa dimasukkan. Jadi misalnya ada dokter, kita bisa milih
dokter tertentu yang sudah dimasukkan ya, misalnya dokter Dokter Ageng. Nah, bisa. Nah, Ageng Saputra seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa pilih nama dokternya ya. Misalnya Dokter Ageng ini, kemudian dia kalau ada melayani poli apa, begitu bisa tinggal disimpan, nanti akan masuk ke sini, begitu Bapak Ibu. Jadi nanti dokter ini akan muncul ketika poli tertentu dipilih. Jadi nanti yang bukan poli itu dokternya tidak akan muncul. Jadi misalnya ada poli gigi, nanti dokter yang muncul di situ otomatis pilihannya hanya dokter gigi saja Kak, untuk meminimalisasi kesalahan entry begitu. Kemudian di sini ada ICD database-nya ada, insya Allah ini kita ambil dari BPJS ya Bapak Ibu, jadi insya Allah datanya lengkap. Nah yang terakhir ini adalah master tarif Bapak Ibu. Nah di sini contohnya ya, ada misalnya kita buat satu tarif baru ya, misalnya kita buat kode baru ini 1 sampai 7 ya. Ini misalnya kodenya baru ya, kode ini misalnya 8 aja, kelas 3. Kemudian ini namanya misalnya tindakannya rawat luka. Baik, jadi jasa rawat luka ini termasuk jasa tindakan atau obat. Nah, karena ini nanti akan menentukan grup pada laporan keuangan. Jadi nanti pengelompokan grupnya di laporan keuangan. Sedangkan ini ada tarifnya Bapak Ibu ya. Tarifnya ini adalah kita bisa masukkan misalnya 50.000. Nah, di sini begini, ini kita simpan dulu. Nah, kalau ini dicentang, ini nanti rawat luka ini akan masuk, ini begini aja, rawat luka BPJS kalau mau ya. Nah, ini akan masuk di grupnya BPJS. Jadi penjaminnya BPJS ini oke, data berhasil disimpan. Ya. Ini. Nah, ini kan ada yang ini yang swab ini enggak dijamin BPJS. Kalau dijamin BPJS ini akan dina. Ada juga kita buat baru yang 9 misalnya. 9 rawat luka biasa misalnya. Umum. Ini yang enggak dijamin BPJS misalnya. Ini bisa. Jadi harganya 70.000 misalnya. Simpan. Nah, jadi kalau yang dijamin BPJS ini ada centangannya, yang ini seperti ini. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya begini, kita tutup dulu ya. Kita bahas yang tarif itu. Oke, kita masuk di tagihan pasien. Kebetulan saya sudah masukkan mendaftar satu nama. Lalu kita masukkan dulu yang tadi ya, rawat luka. Bedanya apa? Ini umum karena kita simpan ya. Kemudian rawat luka umum simpan ya. Kita tutup. Nah, ini bedanya di sini Bapak Ibu. Yang tadi tercentang ini masuk di yang membayar adalah penjamin, atau ini pasien tidak membayar secara cash, ini ditanggung oleh BPJS. Artinya nanti pasien hanya membayar yang di kolom ini saja ya, pasien hanya membayar di kolom ini saja. Ini yang harus dibayar, ini totalnya 50 berapa sih ini, berapa sih Masya Allah ini 500.000 nih. Kita edit dulu ya Bapak Ibu ya, kebanyakan. Yang ini kita edit dulu tarifnya, simpan. Oke.
Ini kita lihat lagi ya, 50 berapa ini, kita hapus dulu aja, hapus, tambah rawat luka. Oke, simpan ya, seperti ini ya. Jadi yang totalnya itu ada 120.000, itu antara yang 70.000 itu dibayar pribadi, sedangkan yang 50.000 itu yang bayar adalah BPJS. Begitu ini gambarannya. Nah, cuman untuk yang harus dibayar pasien itu yang cash itu cuma 70.000, karena ini yang umum, biaya umum, sedangkan yang ini adalah biaya BPJS. Begitu. Jadi kita langsung bisa saja finalisasi begini. Kalau kita bayar 70.000, kita simpan jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti ada keterangannya rawat luka BPJS 50.000, ini nanti akan masuk di pelaporan piutang BPJS. Jadi ada piutang BPJS itu sebesar 50.000, nggak tahu, walaupun nanti cairnya cuman nggak sampai segitu, tapi setidak-tidaknya kita tahu itu penggunaan atau biaya yang kita keluarkan untuk pasien BPJS itu berapa, terus nanti yang didapat dari BPJS itu berapa, itu nanti sebagai bahan perbandingan. Jadi semuanya akan tercatat di sini. Yang umum cashnya itu masuk 70.000, sedangkan yang rawat luka BPJS yang calonnya akan dibayar BPJS itu nanti datanya kita ada, walaupun nanti pada kenyataannya BPJS tidak akan membayar sebesar biaya itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi satu lagi, ada yang masuk di tarif layanan ini Bapak Ibu. Ini adalah kita biar urut, kita kasih nama 10. Nah, untuk obat ya, untuk obat juga sama. Ini kita ada obat yang bisa kita masukkan di sini. Jadi misalnya obatnya namanya apa ya? Obatnya namanya Paratusin. Paratusin misalnya. Paratusin ini masuk ke jenis apa? BHP obat. Nah, maka kita akan masukkan di sini harga jualnya. Ini misalnya gini, Paratusin saya nggak tahu ya, 10 mili. 10 mili itu per biji misalnya. Ini harganya per satuan itu adalah katakan berapa ya? 1.000 misalnya. Nah, ini nggak usah dijamin BPJS ya Bapak Ibu misalnya, tapi nanti kalau misalnya mau dijamin BPJS juga boleh. Ini yang pertama dulu yang nggak dijamin. Nah, kita simpan di sini. Oke. Nah, kenapa harus begitu? Supaya ketika kita melakukan transaksi di sini Bapak Ibu, kita ambil lagi pasien ini ya. Oh, ini maaf, ini kita batal dulu, batal tagihan, batal transaksi dulu. Oke, biar bisa diinput ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah. Ini tadi ada obat ya, Paratusin 10 mili. Nah, ini jumlahnya berapa? Ini kan harganya per tablet 1.000. Kalau misalnya dikasih 5 tablet atau misalnya 12 tablet, 12, nanti dia akan sesuaikan ya, harganya akan sesuai. Nah, fungsinya tadi dia otomatis sudah masuk di grup pengomloan farmasi. Jadi kalau yang pemeriksaan kan kita di poli umum ya Bapak Ibu. Begitu kita cari obat, ini otomatis dia masuk di grup pendapatan farmasi. Coba klik. Nah, ini kan obat umum ya, poli umum. Ketika tadi settingannya kita klik obat yang di settingan tarif tadi, maka ini otomatis akan masuk di unit obat farmasi. Supaya apa? Supaya tidak salah masuk nanti pos pendapatannya. Begitu. Jadi penjualan obat farmasi itu akan ketahuan tidak tercampur di pendapatan di poli umum. Jadi yang obat masuknya farmasi, yang poli umum pendapatannya masuk di
posnya poli umum. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa settingan-settingan tarif yang perlu dipahami. Oke, saya rasa sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kalau banyak salah saya mohon maaf. Bila Anda tertarik dengan aplikasi KS Pro, bisa hubungi kami di kontak di belakang ya. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini berkembang, dan untuk mengetahui update terbaru dari KS Pro.